Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Paradigma 45, kembali lagi bersama saya di channel ini. Semoga hari ini hari yang menyenangkan buat kita, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk senantiasa menyampaikan kebenaran. Tentu masih dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, di mana hari ini kita ketahui bersama bahwa telah dirondong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kelompok dari Bani Alawi ini yang kemudian gemar melakukan pembelokan sejarah dan pemalsuan makam untuk kemudian melabeli makam-makam tersebut dengan nama dan dari marga mereka. Nah, berdasarkan hal itu kemudian lalu Gus Abbas Buntet di Purbalingga kemarin kembali menegaskan dan meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas perihal ini, yang dimana oknum-oknum dari kelompok Bani Alawi ini, para habaib ini, yang hari ini gemar dan terus melakukan pemalsuan makam dan pembelokan sejarah dari sejarah Nusantara yang betul-betul marak dilakukan. Dan kalau ini tidak dicegah dan kalau pemerintah tidak mengambil langkah tegas terhadap hal ini, maka sejarah-sejarah dari Nusantara, sejarah-sejarah Indonesia itu, pahlawan-pahlawan kita kemudian akan dikaburkan dan dibelokkan oleh oknum-oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab ini. Sehingga kali ini kemudian kita akan memutarkan di mana video dari Gus Abbas Buntet yang kembali menegaskan dan meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas hal ini. Dan Gus Abbas Buntet menggelegar menyampaikan ini, dan akan kita saksikan bersama dan kita simak bersama-sama secara bagi-bagi dan kita pahami ini. Dan kita berharap bahwa video ini kemudian bisa sampai kepada seluruh penjuru Indonesia, bisa sampai kepada masyarakat kita, agar sekiranya kita semua sebagai warga negara, warga pribumi dari negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa milik sejarah dan tahu persis bahwa yang mendirikan dan memperjuangkan bangsa ini adalah tulen pribumi dan bukan orang dari imigran Yaman sana atau kelompok dari Bani Alawi atau para habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, untuk itu mari langsung saja kita saksikan dan kita simak secara bersama-sama apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet. Berikut videonya. Saudara-saudara sekalian, memang ada satu persepsi yang salah yang dibangun sementara ini di Indonesia. Apa persepsinya? Adalah ketika timbul muncul orang-orang yang berbicara tentang masalah nasab, nasab habaib, berbicara tentang oknum-oknum habaib yang telah melakukan hal-hal yang batil di Indonesia ini, yang telah melakukan hal-hal yang tidak benar di Indonesia ini, bahkan lebih condong destruktif, yaitu adalah menghancurkan fondasi-fondasi yang telah dibangun oleh leluhur kita ini. Seperti juga terjadi ada pemalsuan makam. Itu pemalsuan makam itu bukan dunia maya, yaitu dunia nyata. Dan saya sendiri sudah menyaksikan, saya sudah terjun. Saya kemarin ada laporan dari Rembang, mohon maaf, jadi ini bukan dunia maya, ini nyata. Insya Allah nanti saya kesana. Kemarin saya di Brebes. Kemarin di Brebes itu kebetulan ada makam palsu, artinya sudah diratakan oleh masyarakat berdasarkan koordinasi dengan pejabat setempat, sudah mulai diratakan oleh masyarakat. Kemudian apa namanya? Ini ada beberapa laporan lagi juga. Ternyata kuburan-kuburan palsu, makam-makam palsu itu sangat banyak, termasuk di daerah Brebes. Ada kabar lagi dari daerah Rembang, ada oknum daripada Bali membuat makam palsu. Dan yang menjadi aneh itu masyarakat sudah sering ziarah tahlilan setiap malam Jumat. Itu sudah ada tahlilan setiap malam Jumat. Itu ratusan orang. Itu yang datang sudah ratusan orang, yaitu di situ. Itu masyarakat setempat dan para sesepuhnya ngadu sama kiainya ngadu sama saya. Itu makam itu dibuat oleh oknum habib
Dan itu sebetulnya bukan gundukannya, itu bukan makam, tapi itu adalah pembuangan kotoran sapi. Ini mohon maaf Kiai, ini bukan dunia maya. Ini laporan langsung nyata dan saya diberikan fotonya. Seperti halnya di Brebes juga diberikan fotonya makam palsu. Jadi yang pertama kali kita kita bangun bahwasanya ini sudah bukan fitnah di dunia maya lagi, ini sudah dunia nyata. Kita ini sudah menghadapi satu orang lawan yang nyata, bukan maya lagi nyata. Kalau kita menganggap maya itu salah, itu sebuah kemunduran bagi saya. Saudara-saudara sekalian, cuma ada framing yang dibangun ketika kita itu menangani persoalan kebangsaan dalam rangka membela bangsa, leluhur dan sejarah. Ya, cuma kebenaran ini dilakukan oleh oknum-oknum ba'ali. Ya kan? Kebetulan juga beberapa oknum ba'ali itu sudah ada yang menjadi orang besar, dan sudah ada yang menjadi kiai sehingga kalian itu jadi muridnya. Ini artinya di framingnya apa? Di framingnya kita ini dianggap ekstrim. Kita ini dianggap ekstrim. Itu persis pada waktu zamannya Belanda. Belanda itu memframing daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para ulama, para kiai di dalam rangka merebut kembali tanah air dan bangsa Indonesia, itu diframingnya sebagai para ekstremis. Dianggapnya ekstrim, dianggapnya pemberontak. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa daripada mufti Belanda, yaitu adalah Habib Osman bin Yahya, yang mengatakan bahwasanya perjuangan orang-orang Indonesia dianggap batil dan itu dianggapnya bukan pemberontakan dan itu kesesatan. Maka akhirnya Belanda memframingnya adalah para ekstremis. Lah, sama juga dengan kita ini. Ini kita juga menghadapi satu hal yang sama, di mana saudara Indonesia sudah dikaburkan, di mana kata-kata sudah dipalsukan, dan itu bukan dunia maya, ini nyata. Saya sering sekali, saya sekarang sedang berjuang dengan Raden Sudibyo ini dengan alat-alat modern untuk datang kemari. Raden Sudibyo ini sangat luar biasa, datang kemari dan paling sibuk beliau. Meluangkan waktunya tiap hari, tiap malam jam 3 malam saya di tengah-tengah kuburan di dalam rangka meluruskan sejarah yang telah dibengkokkan dari mulai Sumodiningrat. Bagaimana mungkin Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat itu dianggap sebagai Habib Hasan dan Muhammad Yahya? Kemudian juga di mana seluruh kekajian yang ada di keraton itu yang namanya KRT Sumodiningrat mengatakan bahwa itu adalah makamnya ada di Jejeran dan sudah masih ada juru kuncinya dan sejarahnya masih tercatat. Tapi ada beberapa oknum Ba'ali merubah dengan seenak bahwasanya Sumodiningrat tidak ada Habib Hasan bin Yahya. Makam yang ada di Jejeran itu adalah makamnya Ahmad bin Toha, jadi saudaranya Habib Hasan. Ini kan kacau. Sekarang saya tanya, ini yang ekstrim mana? Ini yang ekstrim mana? Kalau Anda ini menganggap kita itu ekstrim, saya tanya, ini pembelokan sejarah yang sangat tidak dibenarkan, dan itu bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan sejarah. Itu sebuah kejahatan. Sudahlah, KRT Sumodiningrat itu makamnya dibelokkan pada di Semarang. Sudahlah, kemudian makam yang di Jejeran asli KRT Sumodiningrat dibelokkan kepada Habib Ahmad bin Toha. Saudara-saudara, sekarang Allah sudah membuka semuanya. Kalau saya memahami secara pribadi bahwasanya di zaman akhir ini, di zaman akhir nanti, itu akan satu rekayasa Yahudi atau makam semua akan terbuka. Saya pernah membaca itu bagaimana kitab Talmud terbuka, bagaimana kitab Taurat dan Injil itu sekarang perubahan
pertengahan 88 yang di Roma ini sudah mulai terbuka, masyarakat Eropa dan Amerika sudah mulai mengerti dan memahami. Bahkan yang aslinya bagaimana sudah mulai ditemukan. Sehingga banyak mereka secara sukarela, sesama secara sukarela masuk Islam. Jadi mereka masuk Islam bukan karena orang Islam. Mereka mengatakan kalau saya masuk Islam melihatnya orang Islam, ya jadi masuk Islam karena orang Islamnya beratus. Tapi saya masuk Islam karena saya lihat ajaran saya dari Taurat dan Injil. Ini Injil, kalimat-kalimat itu sudah banyak orang-orang kita dari bahasa Ibrani, bahasa Suriani dibuka. Ternyata Injil itu mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Di antaranya kata Tuhan diganti Tuhan. Padahal itu hanya beda. Ternyata itu di dalam tulisan aslinya di Ibrani, di Suriani itu enggak seperti itu. Bukan tegak, tapi tolong. Belum itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kenapa diterjemahkan dalam bahasa Inggris tegak Tuhan? Ini masyarakat sudah tahu tidak? Kita semua itu bisa melihat bagaimana perkembangan Islam ada di Eropa, bagaimana perkembangan Islam secara mendadak ada di Amerika. Itu kenapa? Allah ini sudah bilang kita membuka semua borong-borongnya orang Yahudi di dalam rangka membelokkan sejarah yang ada pada Taurat dan Talmud, termasuk juga sejarah pembelokkan terhadap agama Nabi Isa, yaitu adalah Injil. Termasuk juga Allah Subhanahu Wa Taala sekarang sudah membuka bagaimana itu Palestina, bagaimana itu Zionis, siapa itu Judaisme dan siapa itu Bani Israel. Bahwasanya saudara-saudara sekalian, di samping tadi kata Kiai juga betul apa yang dikatakan dari bahwasanya di Palestina saja belum selesai. Lalu itu juga kita memahami Israel bagaimana? Apakah seluruh Bani Israel itu setuju terhadap pencaplokan Palestina? Tidak. Ini harus dipahami. Siapakah itu yang ingin mencaplok Palestina? Itu ternyata bukan Judaisme, bukan Yahudi yang disebut Bani Israel, tapi mereka kelompok-kelompok di luar Judaisme yang mengklaim dirinya Yahudi dan mencaplok nama Israel, sebetulnya mereka menyebut dirinya dengan Zionis.